Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat hari Senin ya. Sekarang tanggal 27 Juli 2020. Pada pagi hari ini Bu Dewi harapkan anak-anak dalam keadaan sehat dan juga dalam keadaan yang baik. Nah, sebelumnya nanti ketika Bu Dewi mengirimkan link, silakan absensinya tetap seperti biasa di link blognya. Nah, pada pagi hari ini ada beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan. Di antaranya, yang pertama, kita hari ini akan belajar tentang materi pembelajaran IPA, yaitu bunyi dan alat indera pendengaran. Yang kedua, nanti ada tugas dari Bu Dewi, yaitu mengerjakan evaluasi di LKS tema 1 sub 1. Namun, pengerjaan LKS ini Bu Dewi beri waktu selama 2 minggu untuk menyelesaikan. Yang pertama adalah LKS halaman 10 sampai 11. Yang kedua, LKS halaman 14. Yang ketiga, LKS 17. Yang keempat, LKS 19 sampai 20 halamannya. Kemudian LKS halaman 21, 22, 24 sampai 25 dan 26 sampai 29. Sebelum melakukan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, setelah berdoa sebelum memulai pembelajaran, siapkanlah buku tulismu, buku pembelajaran tematik ya. Dan catatlah hal-hal yang penting yang akan Ibu jelaskan pada pembelajaran kali ini. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang bunyi. Apa sih bunyi? Bunyi atau yang biasa kalian sebut suara. Bunyi adalah getaran yang merambat sebagai gelombang akustik melalui media transmisi seperti gas, cair, dan padat. Atau bunyi disebut energi yang dapat didengar. Bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar. Nah, tinggi rendahnya bunyi ditentukan oleh frekuensi. Sedangkan kuat lemahnya bunyi ditentukan oleh amplitudo. Pertanyaannya adalah frekuensi itu apa? Frekuensi adalah banyaknya getaran per detik. Nah, bunyi yang kalian ketahui itu dibagi menjadi 3 frekuensinya. Yang pertama adalah infrasonik, yang kedua adalah audiosonik, yang ketiga adalah ultrasonik. Infrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi di bawah 20 Hz. Kemudian audiosonik adalah bunyi yang memiliki getaran antara 20 sampai 20.000 Hz. Yang ketiga, ultrasonik, bunyi yang memiliki getaran di atas 20 Hz, 20.000 Hz. Nah, bunyi memiliki sifat-sifat atau karakteristik. Yang pertama, bunyi memerlukan medium. Yang kedua, bunyi dapat dipantulkan. Yang ketiga, bunyi dapat dibiaskan. Yang keempat, bunyi mengalami pelenturan. Yang kelima, bunyi mengalami perpaduan. Yang keenam, termasuk gelombang longitudinal. Nah, yang pertama, bunyi memerlukan medium. Sifat bunyi yang pertama adalah memerlukan medium. Karena apa? Bunyi merupakan gelombang yang bergerak. Maka dalam pergerakannya bunyi memerlukan media. Media itu apa? Alat atau perantara. Medium yang diperlukan bunyi berupa zat padat, zat cair, dan zat udara. Zat padat itu seperti apa contohnya? Seperti benda padat. Benda padat diantaranya yaitu, nah ini, benda padat yaitu contohnya seperti dinding, batu, kayu, dan besi, serta kaca. Nah, seperti itu. Kemudian ada benda cair. Nah, benda cair contohnya air, kemudian sirup, teh, seperti itu.
air teh seperti itu. Kemudian udara. Yang kedua, bunyi dapat dipantulkan. Bunyi juga dapat dipantulkan atau direfleksi. Bunyi termasuk gelombang longitudinal yang salah satu sifatnya adalah dapat dipantulkan. Contoh fenomena bunyi yang dapat dipantulkan, kita dapat mendengar saat kita berteriak, bergema, menghasilkan gaung dan gema. Nah, seperti kalau kamu waktu di pantai, di tempat yang sepi, kemudian kamu berteriak. Nah, maka di situ teriakanmu akan menggema atau menggaung. Kemudian bunyi dapat dibiaskan. Sifat bunyi berikutnya adalah dapat dibiaskan atau nama lainnya refraksi. Hal ini menyebabkan suara yang dihasilkan tidak sekeras aslinya. Contohnya yaitu saat suara petir biasanya terdengar lebih keras di malam hari karena apa? Suhu udara bawah lebih dingin dari suhu udara di atas. Nah, yang keempat, bunyi mengalami pelenturan. Nah, bunyi mengalami pelenturan memiliki sifat yaitu gelombang bunyi memiliki panjang dalam rentang senti atau meter. Contoh fenomena bunyi dilenturkan adalah ketika kita mendengarkan suara mobil di tikungan jalan. Meski kita belum melihat mobilnya berbelok, tapi bunyinya sudah sampai terdengar terlebih dahulu. Yang kelima adalah mengalami perpaduan. Nah, atau nama lainnya interferensi. Maksudnya adalah bunyi yang kita dengar dari dua buah sumber yang berbeda, namun memiliki frekuensi yang sama. Contohnya adalah saat dua speaker disetel, kita menyetel lagu, kita akan mendengar suara yang kuat dan juga lemah secara bergantian. Yang keenam adalah termasuk gelombang longitudinal. Apa itu? Yaitu gelombang yang arah lambatannya sejajar atau sama dengan arah getarannya. Jika arahnya bunyi ke kanan, maka gelombang bunyinya akan merambat ke kanan. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Nah, ini adalah contoh dari benda-benda tersebut. Bunyi juga dapat diredam oleh benda padat yang lunak, contohnya busa, karpet, dan kapas. Sehingga waktu kamu bermain di studio musik, mungkin nanti kalau sudah dewasa ya, itu akan ada suaranya diredam, sehingga di luar ketika orang memainkan alat musik seperti drum, bass itu tidak terdengar di luar, tapi hanya terdengar di dalam. Ada lagi contohnya, misalkan ada di waktu kamu menonton movie atau menonton di bioskop. Nah, itu yang terdengar hanya ada di dalam, dum suaranya lebih keras di dalam karena apa? Di sana ada busa, ada karpet, dan ada kapas. Seperti itu.